namanya kolegial, kita bersama tidak bisa. Kalau mereka mah enak. Kok struktural? Struktural, instruksi sifatnya. Jalankan begini nggak kuat, kamu minggir deh, parkir, ganti di rotasi ke tempat yang lain. Dewan nggak bisa. Dewan ini nggak bisa. Kepalanya banyak. Idenya banyak. Idenya banyak. Itu yang saya bilang. Susahan saya sebenarnya. Jadi pimpinan dewan daripada wali kota, karena sifatnya koordinatif kalau saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika dalam podcast Kabar Banten. Kali ini tamu kita spesial dan saya sudah ada di ruangannya, yaitu Ketua DPRD Kota Cilegon, Pak Isra Miraj. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kesempatan terhormat buat kita bisa podcast dengan Pak Ketua. Dan perlu diketahui bahwa Pak Isra Miraj ini Ketua DPRD Cilegon, pergantian antar waktu yang dilantik bersamaan dengan pemerintahan baru Kota Cilegon, Pak Heri dan Pak Sanusi. Nah, Pak, menariknya bahwa Bapak Ketua memimpin DPRD Kota Cilegon dari Golkar yang sudah berlangsung beberapa periode dipegang Golkar, tapi pemerintahnya kali ini bukan dari Golkar begitu ya. Kita tahu Pak Heri Sanusi diusung oleh Berkarya dan PKS, walaupun dalam undang-undang tidak ada oposisi, tapi bagaimana tuh Pak mengawal pemerintahan yang tidak lagi dari partai sama dengan partai Bapak gitu sebagai pimpinan dewan? Ya, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang disampaikan tadi tentu ini tidak terjadi di hanya Kota Cilegon. Betul. Ini juga terjadi di Kota Serang. Sebelumnya. Oh iya. Jadi memang 20 tahun kita menjadi pemenang baik di pileg maupun di kepala daerah. Sekarang memang bahwa eksekutif yang di bawah kepemimpinan Pak Heri dan Pak Sanusi ini adalah Berkarya dan PKS. Sementara di kita Golkar 10 kursi. Setelah itu baru Gerindra 6 kursi, PKS 4 kursi, PAN 4 kursi, Berkarya 4 kursi, dan Demokrat 2 kursi, PKB 1 kursi, P3 2 kursi, sisanya Nasdem 3 kursi. Jadi tentu kita mempunyai tujuan yang sama sebenarnya, walaupun jelas tupoksinya berbeda. Bukan rahasia lagi bahwa DPRD itu adalah tupoksinya 3, controlling, budgeting, dan legislatif. Sementara mereka ada 6 fungsi, eksekutor, pengawasan juga ada, perencanaan di sana terkait dengan hal tersebut. Maka kami di DPRD yang tadi disebutkan oleh moderator bahwa tidak ada istilah di daerah itu oposisi. Karena memang satu contoh ketika kita tidak ada kesepahaman, tidak ada kesepakatan dalam APBD, itu sanksinya 6 bulan kita tidak menerima gaji. Oh iya, betul. Seluruh komponen yang terkait dengan sumber dari APBD ya kan, itu kita tidak menerima gaji dan dikembalikan kepada APBD sebelumnya, kan, seperti aturan Permendagri. Tentu dalam hal ini itu bukan menjadi senjata buat kami ataupun menjadi kelemahan dalam mengurangi atau fungsi pengawasan kami dalam hal mengawasi pembangunan Kota Cilegon. Hari ini pun saya habis menghadiri acara PGRI, ulang tahun PGRI. Oh iya, hari ini Pak Ketua seragamnya kopi. Yang ke-76 kami habis di sana bersama juga dengan wali kota terkait dengan ulang tahun PGRI, bagaimana kesejahteraan, terutama terkait dengan kesejahteraan guru, kepala sekolah, dan yang lebih kami utamakan kinerja teman-teman
Bapak Ibu guru, kita tidak ingin ada ijazah yang tidak bisa diambil. Tidak ingin ada lagi pungutan yang di luar kewajiban. Maka kita lagi-lagi saya katakan eksekutornya ada di kepala daerah, ada di pemerintah. Kami hanya mengawasi karena undang-undang mengatur seperti itu dan menyetujui terkait dengan anggaran budget yang akan digelontorkan. Tentu saya katakan ketika itu untuk kepentingan masyarakat, kami support karena sifatnya untuk kepentingan masyarakat. Tetapi kami awasi dari hal-hal janji politik yang disampaikan terkait dengan 10 janji pemerintah terpilih, wali kota terpilih. Dalam hal ini tugas kami bagaimana mengawal. Oposisi itu istilah oposisi itu sebenarnya mengawal, menyetujui sesuatu yang baik. Mitra yang mengingatkan ketika keluar dari rule, keluar dari koridor apa yang mereka janjikan untuk kepentingan masyarakat, maka di situ fungsi kami. Pasti Dewan hadir mengingatkan, makanya hadir gitu. Terkait dengan KCS kan, kartu Cilegon Sejahtera itu yang mana implementasinya tentu dengan bantuan modal dan ternyata pinjaman yang sebesar 1 juta itu kami selalu ingatkan ini itunya seperti apa. Sementara masyarakat berharap mereka mendapat bantuan modal. Bantuan modal yang kisarannya waktu itu saya disebutkan 25 juta kan. Artinya prosesnya seperti apa? Itunya aturannya seperti apa? Karena sebelumnya juga udah ada limbuk, udah ada distrik 1 million, satu kelurahan di UPT PEM kan. Jadi apakah dengan bantuan modal sampai dengan 25 juta itu seperti apa? Apakah mampu APBD-nya? Lagi-lagi karena dalam mengelola APBD ini kita ketahui bersama bahwa nggak besar APBD kita itu. Apalagi sekarang tantangannya. Sekarang potensi dengan kondisi pandemi yang memang menjadi musibah dunia saat ini itu sangat berdampak kepada laju pertumbuhan ekonomi. Bagaimana janji kampanye 25.000 tenaga kerja. Nah itulah fungsi kami, bagaimana selalu mengingatkan polanya seperti apa gitu. 25.000 progresnya setiap bulan seperti apa. Karena kalau kita kalkulasi 25.000 sekarang hanya 3 tahun kan, berarti kan kali 3 dalam 1 tahun harus 7.500. Sementara situasi kondisi ekonomi berubah juga Pak ya. Berubah sangat drastis ya, peluang angkatan tenaga kerja semakin meningkat. Peluangnya sekarang tidak ada pabrik yang baru. Sementara kalau nunggu orang pensiun, apalagi sekarang kondisi ada informasi ada salah satu perusahaan juga yang mau PHK. Dan kondisi sekarang yang sulit itu juga kan jadi tantangan. Kami sebenarnya tidak mau tahu, karena itu sudah menjadi janji. Kami ingin, karena masyarakat menuntutnya ke Dewan juga Pak ya, janji eksekutif. Ke Dewan juga janji, datangnya ini nagih ya. Jadi selama saya dilantik jadi ketua DPRD, itu namanya surat pengajuan hearing, permohonan hearing terkait dengan KCS. Itu sangat luar biasa dari elemen-elemen masyarakat. Rata-rata KCS Pak ya? KCS baik dari Ormas, dari OKP maupun dari mahasiswa. Bagaimana sih realisasinya, aturannya seperti apa, bentuk wujudnya program ini seperti apa, yang disebut 4.000 full sarjana itu ya. Jadi sehari-hari rata-rata mereka meminta permohonan hearing terkait dengan janji politik tadi. Nah, bagaimana Pak, Bapak sebagai pimpinan Dewan mengkoordinasikan atau mengkomunikasikan keingintahuan, penasaran bahkan tuntutan masyarakat dengan pemerintahan Pak Heldi dan Pak Sanusi soal itu tadi? Iya, sesuai dengan tupoksi kami bahwa coba kita mediasi, kita undang pihak-pihak terkait, dinas pendidikan, dinas tenaga kerja,
dinas koperasi, asdanya kita panggil juga, kita undang. Bagaimana mereka selaku eksekutor sebagai OPD yang menjalankan visi misi kepala daerah, tentu kita datangkan ke sini bagaimana suruh menjelaskan apa sih realisasinya, sejauh mana sih, biar elemen masyarakat ini tahu, karena kan informasi itu butuh, penting. Betul. Sementara pembukaan informasi publik juga mereka di mana nyarinya kan? Kalau ada salah satu web yang menyiapkan misalkan progres 1 bulan ini di industri A tentang tenaga kerja, progresnya misalnya ada. progresnya ada sekian orang kan, masuk dari kecamatan ini, dari kelurahan ini, dari kota Cilegonnya itu, seperti itu. Jadi mereka juga bisa tahu informasi. Nah, inilah tugas kami. Bagaimana kami instan terkait dengan informasi-informasi yang seringkali kami apabila reses, apabila berkumpul dengan warga, apabila ada kegiatan gotong royong, yang ditanyain itu lagi kan yang dipertanyakan. Sementara kita juga sendiri kadang-kadang tidak tahu gitu, ya? realisasinya seperti apa kan gitu tuh. Maka ini menjadi PR buat DPRD, terutama saya selaku pimpinan, bagaimana ini bisa menjelaskan apa saja yang sudah dilakukan kan, seperti itu. Karena pada saat rapat anggaran dari APBD yang ada, kami baik dari partai kami ataupun dari DPRD ini tidak pernah coba-coba mengganjal atau menghalang-halangi program itu. Tidak ada, Pak? Tidak ada, karena untuk kepentingan masyarakat. Oposisi itu bukan menghalang-halangi, tetapi bagaimana mengawal supaya ini on the track gitu ya. Ya, on the track sebagaimana yang disebutkan dari awal Mas Adi. Ini harus kita kawal karena hierarki atau dalam pemerintahan kan ada 3 aspek. Betul. Bagaimana aspek pembangunan itu partisipasi, Betul. teknokratif, dan politis. Betul. Pertama partisipatif, bagaimana suara-suara masyarakat, keinginan Cilegon ini seperti apa. Teknokratif, bagaimana linear dengan program pemerintah pusat. Karena sekarang kan yang bisa memberhentikan kepala daerah itu adalah salah satunya SPN, strategis pembangunan nasional. Apabila tidak menjalankan itu, maka itu bisa diberhentikan oleh Mendagri. Betul. Nah, itulah disebut pembangunan yang sifatnya teknokratif. Nah, yang terakhir ini politis. Apa janji dia pada saat berkampanye, menyuguhkan apa dia ke masyarakat Cilegon kalau dia terpilih, maka itu wajib dituangkan dalam RPJMD. Nah, dalam dokumen RPJMD ini kan kitab sucinya mereka nih. Betul. Sebagai pedoman untuk melaksanakan pembangunan. Nah, kami akan kawal dalam 1 tahun ada pertanggungjawaban. Di situ fungsi kami sebagai DPRD, berapa persen yang sudah tercapai dalam 1 tahun berjalan. Nanti setiap tahun ada laporan pertanggungjawaban, baik pertanggungjawaban terhadap APBD dan program pembangunan sesuai dengan RPJMD, seperti itu. Jadi fungsi kami di situ yang lebih penting, maka kami akan memberikan nanti suatu jawaban atau dari laporan kinerja wali kota. Nah, kalau kita lihat soal program, Pak, salah satu yang mungkin selain KCS ya adalah soal di pendidikan, Pak ya. Tadi Bapak sampaikan soal jangan sampai ada yang enggak dapat ijazah dan lain sebagainya. Program ini sebenarnya sudah bergulir dari sebelumnya. Okay. Nah, apa yang membedakan dan sebetulnya menurut Bapak yang paling sangat substansi dan prioritas untuk Kota Cilegon saat di situasi begini itu apa, Pak? Iya, saat situasi begini, saya katakan di sini lebih kepada banyaknya juga FKGTK, Forum Guru Tenaga Honor, itu juga kan semakin banyak. Betul. Kesejahteraan mereka juga harus diperhatikan. Yang saya lihat dari sarana dan prasarana oleh pemerintahan sebelumnya, oke, sudah baik ya. Fondasinya sudah ada. Fondasinya sudah ada. Bagaimana ada 149 SD negeri dan tadinya ada 11 SMP, mereka yang baru, wali kota yang baru nambah 4, itu silahkan. Tapi juga kita pikirkan bagaimana juga aspirasi dari swasta. Ketika banyak SMP negeri, mereka juga bisa terancam tutup.
kayak gulung tikar. Karena orang akan ngejar ke negeri. Betul. Sementara mereka juga nggak dapat murid. Ini juga ada harus keseimbangan. Bagaimana kultur masyarakat Cilegon dari sisi pendidikannya juga ini tidak mudah dari sisi pendidikan itu. Kita tujuannya bagus tapi juga ada yang terzolimi. Kan gitu. Jangan sampai ada yang terabaikan. Sampai ada yang terabaikan. Ini swasta juga kan harus dipikirkan kan. Ketika ada sekolahan baru, sementara misalkan dekat dengan swasta ini pasti dia akan gulung tikar. Nah, apa yang Bapak kasih masukan ke? Ya maka tempatkan SMP itu di tempat yang memang jauh dari negeri, dari swasta. Swasta. Nah, artinya untuk pembagian wilayah dilihat secara seksama bagaimana ini misalkan SMP 12, 13, 14, 15 tambahan 4 ini posisinya betul-betul di wilayah yang memang belum ada sekolah. SMP negeri sekolah gitu. Jadi bisa saling berdampingan gitu. Jadi kalau terlalu berdampingan tentu akan kalah. Yang swasta pasti akan gulung tikar kalau berdempetan kan. Kalau misalkan satu kelurahan saja, itu kan juga kita harus bagaimana akomodir aspirasi mereka teman-teman swasta ini yang memang usahanya di pendidikan tuh ya. Di pendidikan. Dan di mereka juga kan menampung banyak tenaga pendidik begitu ya. Pendidik sama saja. Itu menjadi persoalan yang harus jeli gitu tuh pemerintah daerah. Nah, terkait dengan bagaimana kita minimalisir guru-guru honor ini, kesejahteraannya kita tingkatkan, tetapi pola perekrutannya dibatasi dan betul-betul diawasi. Contohnya begini, misalkan sekarang ada berapa, 800 sekian atau 1.500 sekian, udah di stop sampai sini dulu gitu tuh. Jangan ada lagi ada kepala sekolah yang bawa anaknya, keponakannya begitu lulus masuk menjadi orang, akhirnya kan jadi beban. Betul. Maksud saya ini persoalannya harus selesai. Dan soal SDM juga perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan, jangan karena dia misalkan mohon maaf, karena dia anaknya kepala sekolah, keponakannya guru atau kemana, dia begitu lulus kuliah dia langsung dimasukin dalam guru honor, SK-nya SK kepala sekolah, ini kan menjadi beban. Maksud saya, yang sisanya ini, yuk kita naikin itunya, tunjangannya atau honornya, kesejahteraannya kita tingkatkan, tapi di stop dulu nih, segini aja dulu, jangan tambah lagi, karena beban APBD-nya kan, ya, betul. Harus kita pikirkan juga kemampuannya untuk yang lain juga harus kita perhatikan gitu tuh. Jadi lebih kepada peningkatan kesejahteraan, tetapi rekrutmennya dibatasi dulu, di stop dulu apabila penting, di stop aja dulu gitu tuh. Artinya antara disesuaikan kapasitas gitu. Dan kualitas terjaga. Kapasitas dan kualitas terjaga gitu tuh. Jadi saya sih ingatkannya seperti itu dalam diskusi-diskusi itu. Yo, sepakat misalkan harus 2 juta guru honor, oke 2 juta. Tapi selesai di situ. Jangan ada lagi masuk lagi akhirnya timbul lagi gitu tuh persoalan enggak akan pernah selesai. Jadi misalkan udah dibatasi dengan porsi sekolah sekian, di swasta sekian, memperbantukan misalkan contoh di pendidikan agama kan, kalau pendidikan agama itu agak beda. Kalau madrasah itu kan juga ada Kemenag yang secara tidak langsung mereka juga menaungi itu, kecuali di pendidikan umum ya. Artinya ada moratorium diatur bagaimana menambah jumlah baru misalnya ya. Iya. Jadi tidak tiap tahun ada. Tidak tiap tahun ada dan itu disesuaikan gitu tuh. Kebutuhannya bener enggak sih? Seperti apa? Jadi betul-betul ada terencana. Betul. Terhitung dan sistematis gitu tuh. Jangan nanti enggak kita itu juga masyarakat kita kan. Tetapi dalam kebijakan itu ada yang memang dirugikan, tapi manfaatnya harus lebih besar antara manfaat, masalah dan mudaratnya kan. Artinya ya serapi mungkin disebut tadi yang sebut moratorium dulu lah. Kita sepakatin yuk, ada berapa guru honor nih, kemampuan kita segini udah stop sampai situ dulu tuh. Di luar itu tidak bertanggung jawab APBD kan, seperti itu. Mau dari dana operasional sekolah tidak boleh dulu gitu. Artinya anggarannya ada kepastian. Kesejahteraan mereka juga jelas gitu tuh. Itu makanya kemarin kita sepakat naikkan honor itu yang 10 tahun ke atas itu angka 1 juta.
yang 5 tahun 700 sekian gitu. Jadi adil itu tidak harus sama. Maka yang saya bilang persoalan ini harus selesai dulu, moratorium dulu, udah yuk nanti di perubahan depan seperti apa kita sebagian misalkan 1,5 juta, tapi memang harus ada perbedaan masa kerja. Kan? Kasihan. Nah kalau dilihat dari Pak Isra yang concern terhadap pendidikan, apakah Kota Cilegon dengan walaupun mungkin wilayahnya kecil, industri di mana-mana, tapi pengangguran tinggi, menurut Bapak salah satu penyebabnya adalah soal pendidikan? Yang mereka sampaikan saat ini kan rata-rata industri bilangnya seperti itu. Itu dari pihak industri kan katanya. Padahal kan kita sudah ada SMK dulu sebelum pendidikan diambil alih oleh provinsi. Sebelum Undang-Undang 23 tahun 2014 ini disahkan kan, pendidikan SMK itu kan sudah ada di Cilegon, kimia juga ada. Sebenarnya tinggal bagaimana goodwill pemerintah goodwill pemerintah daerah, political will-nya seperti apa, terkait dengan banyaknya 200 sekian industri yang ada di Cilegon ini, sementara pengangguran itu begitu banyak. Ini yang saya katakan, kalau untuk saat ini terlambat sih tidak ya, tetapi memang harus ada kerjasama yang persuasif yang dilakukan oleh eksekutif dengan industri. Tetapi dengan 12,69% TPT tingkat pengangguran terbuka yang sangat tinggi, saya rasa dengan yang tadi saya sampaikan hanya mengganti orang yang pensiun, yang pabrik yang sudah ada, saya rasa susah. Kecuali begini, sering saya katakan, bagaimana inovasi itu, yuk selesaikan JLU. Kalau memang JL itu dari APBD kita nggak akan sanggup karena biayanya terlalu besar. Tetapi ada DAK, coba jemput DAK dari pusat. Bagaimana JLU ini cepat selesai? Kenapa saya bilang JLU cepat selesai? Di situ kan perencanaan awal JLU itu bagaimana kita bisa menghadirkan investor padat karya. Artinya bahwa salah satu solusi untuk pengangguran membuka ruang ekonomi baru, Pak. Membuka ruang ekonomi baru, membuat aturan baru. Salah satunya JLU itu karena ditempatkannya di situ peluang usaha yang baru, industri yang baru. Kenapa industri padat karya? UMK-nya jangan disamakan dengan padat modal yang ada sekarang. Itu tidak akan menyalahi aturan. Kalau dari awal, contohnya misalkan, orang nggak mau datang ke Cilegon karena UMK Cilegon tinggi, investor padat karya nggak kuat, pasti larinya ke daerah-daerah ya punten Jawa misalkan, atau daerah-daerah yang UMK-nya tidak terlalu tinggi karena mereka nggak kuat. Kita bisa distandarisasi bagaimana UMP provinsi atau UMR ditangkap. Contoh UMK di Cilegon 43 sekarang, bisa di 23 bisa. Jika padat modal dihadirkan di situ, Pak. Iya, padat karya dihadirkan di situ. Mereka juga akan datang, kita backup investasi itu, berikan kenyamanan buat mereka. Yuk investor nih, kita datang di sini dengan standarisasi padat karya di Kota Cilegon 2,3 contoh. Tidak akan menyalahi aturan. Ketika itu kesepakatan oleh pemerintah daerah dan investor. Nah, itu solusinya menurut saya. Itu yang bisa sekali menurunkan atau menekan angka TPT itu supaya turun. Kalau tidak itu tidak akan selesai. Besok lagi ada angkatan baru lulusan baru, akan terus meningkat. Sementara mana pabrik karya baru? Lotte belum mulai informasinya. Iya kan, IP sekarang lagi berjalan. Itu seperti apa nanti mereka? Kalau saya sih melihatnya, berikan mereka kepuasan, kenyamanan dalam berinvestasi. Tetapi bagaimana ada perjanjian masyarakat Kota Cilegon. Nah sekarang kita bikin perda. Lagi kita garap, lagi kita susun bagaimana perlindungan tenaga kerja lokal. Tapi saya pesimis akhirnya. Ketika konsultasi dengan Kemenkumham, itu tidak boleh tetap ada muatan-muatan lokal yang memasang persentase. Bagaimana orang Cilegon harus sekian persen, tidak boleh. Anjuran dari Kemenkumham.
Nah maka saya pesimis, buat apa perda ini dibikin kalau hanya mengatur turunannya dari undang-undang 13. Artinya itu bisa dicapai dengan goodwill pemerintah daerah saja. Daerah saja gitu. Akhirnya tetap berjalan perda ini, tetapi akhirnya dalam proses perjalanan saya pesimis ketika kami menuangkan pasal bagaimana minimal 60% masyarakat Kota Cilegon itu tidak boleh karena dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar. Setiap warga negara berhak beraktivitas dimanapun dan mencari pekerjaan, ibarat itunya bahasa sederhananya setiap warga negara boleh sama diperlakukan dimanapun tempatnya gitu tuh. Nah itu yang memang kami pesimis, sementara kami ingin ada muatan lokal, bagaimana masyarakat kita ini terakomodir di adanya industri ini gitu tuh. Jadi serba dilema, harus kepala daerah itu punya inovasi tadi. Tugas ketua dewan berat ternyata di pemirsa. Walaupun kita bukan eksekutor, tapi kadang-kadang masyarakat menuntut kita itu ke dewan. Pak Iso ini yang tanggung jawab katanya. Iya, padahal kan secara aturan ya, karena ketika tataran pelaksanaan kami bukan eksekutor gitu tuh. Undang-undang konstitusi kan, konstitusi itu membatasi hak kita ketika memilih orang lain. Itu hak lembaga DPRD tidak boleh mengambil tugas dan kewenangannya lembaga eksekutif kan seperti itu. Tapi masyarakat makan tetap nggak aja tahu. dewan kan gitu tuh. Dewan gitu nganggur banyak. Gitu tuh. Nah, berdilema posisi kita itu. Oke, pertanyaan sekarang terakhir Pak. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Bapak sebagai dewan masih menyimpan harapan, optimis, pesimis melihat katakanlah janji kampanye plus dengan waktu durasi yang sekarang tidak sama dengan sebelumnya 3,8 bulan. Apa tuh Pak komentar Bapak? Tergantung, bisa lari cepat nggak mereka? Karena eksekutornya di mereka. Kita ngomong aja budek nggak didengerin, nggak dijalankan susah. Kita mau melakukan sendiri bukan kewenangan kita. Kita capek keluar-keluar di dalam rapat anggaran begini, masukan seperti. Kalau mereka yang tetap double misalkan tidak mau gerak cepat, mau tetap susah. Lagi-lagi saya katakan karena saya bukan eksekutor gitu tuh. Artinya miris melihatnya memang dengan kondisi seperti ini. Malah pernah ada kajian yang menarik dari waktu itu dari Lemhanas. Apa tuh? Lembaga Lemhanas. Iya, apa katanya hasilnya? Artinya Cilegon jadi tuan rumah waktu itu hanya menarik bagaimana kota industri penganggurannya 12,6%. Nah memang sempat ditanyakan ke kita, apa kok bisa terjadi seperti ini di Cilegon waktu itu? Ini juga kan jadi catatan bukan hanya di kita, ternyata dari institusi lain juga melihat ini gitu. Jadi ya itu menurut saya solusinya. Yuk kita lari cepat nih. Tapi yang pelakunya ini mau enggak kan gitu tuh. Sementara kita ingin DPR lari cepat. Sopirnya yang enggak mau ya tetap aja kenek makan. Kan gitu tuh. Cepat lah ya. Iya. Nah kalau yang supirnya ini ngegasnya enggak itu ya percuma gitu. Walaupun bensinnya full ya. Bensinnya full, gasnya bagus. Akinya bagus, penumpangnya harus ayo cepat gitu tuh kan. Kita kan sebagai kenek ini ya cepat tuh. Tapi kalau nyetirnya ya masa bodoh gitu tuh. Hanya dengerin musik aja misalkan. Santai ya itu enggak kan. Tapi ini artinya bahwa apa yang membuat Bapak gregetan bukan persoalan beda partai, tapi ini persoalan tugas Bapak mengawasi, mengontrol tadi sebagai. Saya sering katakan seperti itu. Jangan kaitkan urusan pribadi dengan urusan kerja. Harus bisa dibedakan. Kita sama-sama dewasa. Bedakan antara pribadi dan pekerjaan. Dalam sisi pribadi saya tidak ada masalah dengan kepala daerah. Tetapi ketika saat itu pekerjaan menyangkut masyarakat, saya kritis. Saya kencang ke mereka gitu. Karena ini soal aspirasi. Karena soal aspirasi, soal masyarakat. Ya, amanah gitu. Yuk kita harus ambil DAK di sana. Dengan bagaimana kita hanya 2.162 miliar APBD kita buat pendidikan 20%, kesehatan 10%, infrastruktur belum, yang lain makanya gregetan. Dia memang nggak mudah, tapi ketika sudah janji, betul. Lalu madrasah dulu kan alu adu denun,
hutang yang harus ditagih. Kami ini sebagai representasi masyarakat dari 443.000 masyarakat Kota Cilegon, bagaimana mempercayakan wakilnya 40 orang di sini duduk menjadi speak untuk menyampaikan kan keluh kesah mereka gitu tuh, dan mengawal bagaimana program janji kampanye itu yang dirasa masyarakat berpikir wow gitu tuh 25 tenaga kerja, dan ini jangan sampai diabaikan gitu. Ini soal janji, jangan ini soal janji gitu tuh. Sekali lagi saya ingatkan ke mereka, ke wali kota dan wakil, ini bukan persoalan pribadi tetapi persoalan tugas masing-masing. Mereka selaku pelaksana, saya selaku pengawas yang mengawasi mereka. Makanya yuk lari kencangnya itu kita selesaikan JLU, bagaimana PCM diperbaiki kalau dianggap kurang baik, karena suka tidak suka bagaimana kontribusi PCM itu besar, 8 miliar loh dalam 1 tahun. Dan Golkar punya referensi standar untuk lebih baik atau tidak karena pemerintahan sebelumnya adalah Golkar. Kenapa? Ya artinya karena pemerintahan sebelumnya adalah Golkar, jadi Bapak punya katakanlah pembanding begitu ya, bahwa pemerintahan ini lebih baik atau tidak dengan pemerintahan sebelumnya, gitu ya Pak ya? Ada pembanding gitu. Makanya sering saya katakan, jangan kita munafik dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Kalau disebut ada kekurangan, iya, tapi diperbaiki. Apa janji dia kan gitu tuh. Jangan lagi terulang-ulang yang dulu itu seolah-olah tidak ada. Sementara kan alun-alun sekarang dinikmati. JLS dinikmati. Gitu tuh. Rumah sakit dinikmati. Ya jangan abaikan. Orang tidak ada yang sempurna karena kebijakan pun demikian. Betul. Dalam politik itu bukan karena di dunia politik itu saya katakan jangan pernah ingin disenangi semua orang. Kecuali jualan main anak-anak. Politik itu nggak bisa seperti itu. Tidak untuk menyenangkan banyak orang, tapi minimal kita punya progres yang baik. Progres yang baik gitu tuh. Oke, kalau. Oh, menarik sekali ngobrol dengan Ketua DPRD Kota Cilegon Pak. Ini luar biasa. Saya sampai jadi semangat duduknya ngobrol. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan di kepemimpinan Bapak bisa juga menunjukkan pencapaian yang luar biasa sebagai mitra dari pemerintah daerah, sebagai eksekutif. Walaupun tadi Bapak sampaikan tantangannya berat dengan kondisi dan pemerintahan yang baru gitu ya. Baru ya, makanya sering kata lebih mudah mereka sebenarnya daripada saya. Apa saya katakan? Sering saya kata. Mereka mah komando sifatnya. Ke bawah itu instruksi. Kalau kita kan DPRD koordinasi, karena berbagai macam partai di sini. Tidak bisa kami sewenang-wenang di sini, otoriter, tidak bisa. Kolegial ya. Kolegial kolektif kolegial. Namanya kolegial, kita bersama tidak bisa. Kalau mereka mah enak. Kok struktural? Struktural, instruksi sifatnya. Jalankan begini nggak kuat, kamu minggir deh, parkir, ganti di rotasi ke tempat yang lain. Dewan nggak bisa. Dewan ini nggak bisa. Kepalanya banyak. Idenya banyak. Itu yang saya bilang. Susahan saya sebenarnya. Jadi pimpinan dewan daripada wali kota, karena sifatnya koordinatif kalau saya. Kalau mereka kan komando. Instruksi, jalankan. Dianggap tidak mampu, geser. Kan gitu. Bapak nggak bisa beda partai. Iya betul. Iya. Seru sekali. Pak, ini luar biasa perbincangannya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lebih banyak lagi di lain kesempatan, Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini sarana melalui teman-teman media bagaimana kondisi real yang terjadi. Karena tidak semua orang masyarakat datang ke DPRD, hanya ormas-ormas, misalkan perwakilan, tetapi dengan media ini mudah-mudahan masyarakat bisa mendengar. Itu yang terjadi di Kota Cilegon. Baik, terima kasih banyak Pak Isra Mirat. Baik, demikianlah wawancara yang luar biasa kita dengan Ketua DPRD Kota Cilegon Pak Isra Mirat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.